15 per. Oke. Oke, jadi M itu gradien garis. Jadi kalau teman-teman lihat di silabus di bagian persamaan garis nanti ada menentukan gradien, itu nanti ada bentuk implisit. Nah, implisit itu yang eksplisit ya, eksplisit. Jadi bentuk gradiennya yaitu M itu sudah kelihatan eksplisit, tapi kalau implisit ya seperti ini. Gradiennya belum kelihatan. Jadi untuk cari gradiennya ya tinggal diubah jadi bentuk eksplisit saja seperti ini. Oh, Pakai jadi dibagi 3 semua, Kakak. betul, iya. Oh, Bentar. Nah, ini kan yang Y kan harus 1. Berarti iya, semua harus dibagi negatif 5 5. dong. Iya, negatif Oke, 5. oke. Berarti 3-nya dibagi 5, Bang. Makanya 3/5X ya. Ya, ya, Oke, betul. oke. Yang C-nya harusnya 3 kan Kak ya itu? Yang C, Oh iya benar. yang C Plus harus 15 3. per berapa? 5 ya. 15 Ini bagi bagi 5. 5, 3 ya. 3. Oh iya, betul. Ya, Sorry, sorry. ya, Kak. Sorry, ya. Makasih ya. Oke. Iya. Mana nih? Oke. Ya, 3 ya, teman-teman. Nanti silakan diganti sendiri. Ntar stop share dulu deh kayaknya. Oh, oke. Ini. Oke. Ini tadi 3 ya. Ya, oke. Nah, lanjut ke nomor 5. Kalau nomor 5 ada yang bisa bisa tahu kira-kira ada ide gimana cara nyelesainnya? Berapa, Pak? Kalau sejajar itu gradiennya sama ya, Kak? Kalau iya betul, kalau sejajar berarti gradiennya sama. Jadi misalkan ada satu garis, ini yang mau kita cari persamaannya. Nah, ada garis lain yaitu yang sejajar dengan garis yang mau kita cari persamaannya. Yang garis yang ini yang persamaannya ini nih. Itu ya. Maaf, Kak, kalau tegak lurus itu berarti perkaliannya sama dengan -1 atau gimana ya? Lupa. Ya, betul. Perkalian gradiennya sama dengan -1. Itu kalau tegak lurus ya. Kira-kira seperti ini ya. Itu M1. Kalau tegak lurus M1 kali M2. 2. Ouch. Sama dengan -1. Ya. Tapi kalau sejajar gradiennya sama ya. M1 sama dengan M2. Gimana nih? Oke. Nah, ini karena sejajar berarti gradiennya sama. Pertama-tama mungkin teman-teman bisa seperti yang di atas ya. Cari gradien garis yang ini, yang bentuk eksplisit ini. Diubah dulu ke bentuk, implisit. Ubah ke bentuk eksplisit. Terus ketemu gradiennya. Nanti teman-teman substitusi ke persamaan yang ini. Y kurang Y1 sama dengan M2 kali X kurang X1.
Oh, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti Y1 sama X1 yang ini koordinatnya. Yang titik ini. X1, Y1. Itu. Jadi Kak itu itu udah berarti rumus ya, Kak? ya. Itu udah rumus. Iya, iya. Kalau ini udah em, bentuk umumnya. Jadi tinggal masukin aja ke ini. X1 sama Y1-nya yang titik ini. Kalau gradiennya berapa kira-kira nih yang teman-teman dapat? Minus 2/3. Minus 2/3. Berarti karena gradiennya sama, berarti tinggal masukkan aja minus 2/3 ke M2, terus Y1-nya 5, terus X1-nya -2, berarti kira-kira nanti dapatnya ini, Y kurang Y1, Y1-nya 5, ops, Y1-nya 5, Y1-nya 5, gradiennya minus 2/3 ya. Tiga kali X kurang X1. X1-nya karena minus 2, kurang minus 2 berarti langsung tambah aja 2 ya. Di sini. Oke, berarti ini nanti dapatnya berapa teman-teman? Minus 2/3. Yang DK 3. Iya. Ya. Heeh. Jadi nanti ini kedua ruas dikalikan 3 dulu karena ini ada bentuk pecahan di sini. Terus nanti kira-kira teman-teman bisa dapat ini nanti jadinya 3Y kurang 15 ya. Sama dengan minus 2X. 2X kurang 4. Terus nanti minus 15 tambah 4 karena 4-nya dipindah ruas jadinya positif, jadinya nanti minus 11 di sini. Terus 2X tambah 3Y gitu. Jadi B nanti jawabannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar nanti saya stop sharing dulu, nanti lihat ke silabusnya ya. Kak bisa review rumus dasarnya dulu nggak? Oh iya, betul-betul. Nah ini aku ini ya, bukain itu apa silabusnya. Nah udah kelihatan silabusnya teman-teman? Sudah, Kak. Oke, jadi itu tadi persamaan garis lurus kan. Nah ini persamaan garis lurus yang tadi nih bentuk implisit eksplisit nih. Bentuk implisit itu yang kayak gini, implisit. Jadi gradiennya belum kelihatan. Kalau yang eksplisit gradiennya udah kelihatan. M atau koefisien dari X itu gradiennya gitu. Atau kalau misalkan dari implisit ke eksplisit tinggal teman-teman cari aja ini B, ini A, ini B, terus M-nya, gradiennya berarti langsung aja minus A per B gitu. Kalau dari di soal tadi ya. Terus kalau misalkan gradien garis lurus ya yang melalui 2 titik, M-nya bisa ditentukan dengan ini. Yang ini. Nah, kalau tadi itu masuk ke menentukan persamaan garis lurus yang melalui yang sejajar ya. Yang sejajar dengan garis lain ini. Jadi pakai persamaannya yang ini.
M1 sama dengan M2 atau gradiennya sama. Sedangkan kalau tegak lurus, gradiennya hasil kali gradiennya sama dengan -1 ya. Kira-kira seperti itu. Ini ada, kalau teman-teman di latihan soalnya ini ada di referensi halaman sekian. Jadi nanti di yang itu hour di day 4 itu ada, saya sudah screenshot itu halaman-halaman dari sumbernya, referensi, dan teman-teman tinggal buka saja di halamannya dan tinggal kerjakan soal sesuai dengan yang indikator ini ya. Kak, boleh tanya Kak, Boleh. kalau dengan persoalan sorry. Ini tuh masuknya ke aljabar atau soal cerita sih Kak? Ini bisa dua-duanya. Kalau ini masuknya ke aljabar, ini masuknya ke Aljabar ya? aljabar. Iya, masuknya ke Soalnya aljabar. lagi memetakan. Jadi kan kalau di TBS itu kan kalau yang aljabar tuh cuma 3 soal. Iya, Soal iya. cerita itu ada 4. Iya, betul. Oke, Iya, betul. noted Kak. Nah, itu. Biasanya, sorry Kak, tanya. Iya, iya. Kalau dengan sepemahaman Kakak, dulu Kakak TBS atau ini Kak, langsung interview, substansi? TBS. Nah Cuman ini ya gimana? biasanya soalnya itu modifikasi atau soal-soal yang logik tapi apa konsep tapi yang diputar-putar gitu Kak? Lumayan straightforward sih. Ya, waktu itu lumayan straightforward. Jadi nggak ada yang terlalu kayak apa ya, yang pokoknya yang levelnya nggak di ini deh, yang C3 gitu. Kalau misalkan dulu teman-teman tahu yang C3, C4 enggak, cuman C2, C1 gitu aja, straightforward sih lumayan. Jadi teman-teman bisa langsung tahu konsepnya atau persamaan atau rumus gitu, bisa langsung teman-teman kerjain soalnya gitu. Lumayan Oke. straightforward. Terima kasih Kak. Yang penting intinya sih semua teman-teman bisa mengerjakan ya, mau dia science atau sosial ya. Betul, iya. Terima kasih Iya, Kak. ya. Oh iya, silakan yang mau bertanya. Arieska, Eh, Oke, Mutia. aku izin bertanya Kak. Ini Iya, iya. ya, ini tuh yang kan ada halaman-halamannya referensinya ya. Iya, iya. Itu e-booknya yang mana ya Kak? E-booknya yang mana ya? Di grup belum ada kayaknya. Ya, di grup belum ada. Memang itu yang versi fullnya nanti baru dikirimkan. Cuman yang untuk sementara latihan soalnya itu udah saya kirim ke grup yang ada file PDF yang Oh, Our di Day 4. oke. Ya, Makasih ya. Kak. Ya, Mama. Ini teman-teman tinggal lihat aja. Nah, mungkin ini dari sekian banyak ini yang dari garis lurus, SPLDV, dari persamaan kuadrat, itu mungkin akan keluarnya mungkin 2-3 aja ya. Karena kan aljabar, dia masuknya di aljabar. Jadi ya teman-teman nggak harus yang kayak invested gitu loh. Karena kan masih ada banyak nomor-nomor yang lain kan yang harus dikerjain. Jadi ya pahami aja konsep-konsep yang udah saya ini ringkas di materi. Terus ya kan 4 nomor aljabar mungkin nggak dapet di aljabar, bisa mungkin di verbal atau di yang lainnya ya, di kejawaban data atau di deret barisan dan deret, pola bilangan, mungkin itu bisa ya gitu. Kalau kayak gini jadi ingat ini Kak, ujian nasional lagi. Belajar dari kelas 1 sampai kelas 3 Iya lagi. sih. Angkatan tahun berapa ya ini? Masih ada ujian nasionalnya. Saya malah angkatan 2000 berapa tuh? 2008 ujian nasional. Oh iya. Senior. Soalnya kalau yang lulus 2020 ke atas kayaknya nggak ada ujian nasional deh. Ya. Tetap ada kok Kak. Oh ada. Ada. Aku lulus 2022 tuh SMA-nya masih ada ujian nasional. Oh Tapi nggak sistem gagal ya. Kalau dulu kan sistem gagal tuh. iya. Enggak sistem gagal. Nilai NEM aja.
Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Nanti selanjutnya mungkin kita bisa bahas di WhatsApp aja di ini. WhatsApp di grup ya. Nanti akan dibantu buat nanti solusi-solusinya. Buat Pembahasan. yang persamaan kuadrat contoh satu soal dong, Kak. Oh iya Nomor, iya. yang nomor 7 tuh ada yang di chat. Oke, siap. Oke. Sebentar ya. Persamaan kuadrat. Oke. Nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, ini nomor 7 nih tadi sudah saya kerjakan coba tapi memang kayaknya soalnya ini apa? Salah deh kayaknya nih. Ada beberapa. Nanti baru jika P tidak sama dengan 0, angka persamaan X kuadrat tambah P X tambah Q sama dengan 0 adalah P dan Q, maka P kuadrat dan Q kuadrat itu maksudnya gimana ya? Maksudnya P kuadrat dan Q kuadrat sama dengan, nah itu kayaknya ada agak apa? Di ini aja deh, di lingkar aja nomor 7. Itu kayaknya error soalnya. Kalau di Kalau real misalkan testnya LPDP nggak mungkin ada error ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. kalau misalkan dannya tuh tambah gimana, Kak? Bisa nggak? Tambah bisa sebenarnya ya. Kalau tambah, cuma nanti jadinya ribet ya. Kalau di kecukupan data kan banyak soal-soal persamaan kuadrat juga ya, Kak. Oh iya, Nah, cocok. iya ya. Nah, mungkin selain nomor 7 ada yang mau ini ditanyakan dari persamaan kuadrat mungkin? Coba kayak menurut Kakak paling susah. Yang mana ya? Gas yang rada-rada 10 ini. kali. Oh, 10. Oh iya 10 ya. Selisih akar-akar. Nah, itu nanti kalau teman-teman lihat di silabus, teman-teman lihat di silabus nanti kalau selisih akar-akar dan jumlah akar-akar itu ada di situ menentukan. Nah, nanti ada dua persamaan yang teman-teman mungkin ingat nanti X1 tambah X2 atau akar-akar, jumlah akar-akar ya itu sama dengan min B per A. Nah, A dan B itu apa? Itu A itu kalau di bentuk umum A itu yang melekat ke X kuadrat, kalau B itu yang melekat ke X, C itu yang berdiri sendiri atau konstanta. Nah, kalau untuk selisih akar-akar itu, sorry. X1 kurang X2 itu sama dengan akar dari diskriminan ya. Oops. Akar dari diskriminan dibagi A. Nah, karena selisihnya sudah diketahui di sini 5, berarti X1 kurang X2 itu 5 ya. 5. Nah, ada yang masih ingat rumus diskriminan nggak? Lupa. Lupa ya? Yang ini bukan Kuadrat. Kak, yang B kuadrat min 4AC. Kuadrat Ya, itu 4 ya. AC itu Ya. 4 AC. Dibagi dengan A. Oke. Nanti berarti ini jadinya berapa nih? 5 sama dengan akar pangkat 2 dari B kuadrat tuh N ya.
B kan negatif N nih di sini. Yang melekat ke X kan negatif N. Berarti B kuadrat, B-nya negatif N kan. Nah, B kuadrat berarti negatif N dipangkatkan 2. Hasilnya N kuadrat. Kurang 4AC. A yang melekat di X kuadrat itu berapa? 1 kan. Nah, berarti 4 kali 1 kali C. C-nya konstanta yang sendiri di sini. Atau 24 ya. Kali 24. Ya. Jadi gede. Terus dibagi dengan AA-nya 1. Nah, ini karena per 1 ya udah berarti selesai. Maksudnya dibagi 1. Jadinya di atas jadinya apa nih? N kuadrat. Ada yang udah dapat hasilnya nih? Atau masih cakar-cakar? 4 kali 2, 4. 96. 96. 96. Nah, ini cara ngilangin akarnya gimana? Kedua ruas kuadratin. Kuadratkan. Dikuadratin 25. Harap malum ini. 25 dikali N kuadrat kurang 96. Oke, jadi nanti teman-teman N kuadrat itu sama dengan 25 tambah 96 kan 121. 121 itu berarti N sama dengan 11. Nah, ini agak-agak tricky nih kalau gini. Jadi kalau diakarin itu harus plus minus ya, jangan lupa. Plus minus 121. Akar dari 121 hasilnya plus minus 11. Kenapa harus plus minus? Karena positif 11 dipangkatkan 2 hasilnya juga 121. Negatif 11 dipangkatkan 2 juga hasilnya 121. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi plus minus 11. Nah, teman-teman ini N-nya kan plus minus 11. Ada 2 kemungkinan. Berarti negatif N itu kan B kan negatif N. Nanti teman-teman substitusi ke sini, masukin ke sini, nanti ketemu tuh. Kalau A kan 1 pasti. Berarti nanti apapun dibagi 1 hasilnya dia, bilangan itu sendiri, berarti hasilnya pasti 11 atau minus 11 berarti kan. A berarti nanti dapatnya. Gitu Berarti ya. dimasukin ke persamaan yang di atas lagi kayak yang X1 yang, plus X2 ya. yang ini. Oh, Jangan langsung lihat di sini plus minus 11 terus langsung oh ini langsung jangan ya. Ini Oke. kebetulan ini A-nya 1. Jadi apapun yang dibagi 1 nah hasilnya bilangan itu lagi. Jadi walaupun enggak dimasukin tetap aja ada optionnya. Tapi kalau misalkan A-nya lain misalnya 11 juga atau bilangan lain pasti nanti bisa terkecoh kan, keliru. Jadi ada dua kemungkinan nilai N di sini ya. Oke. Nanti selebihnya kita bisa langsung bahas saja di grup mungkin ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Yang nomor 9 tuh, Kak. Oh, nomor 9. Nomor 9. Bentar. Oh. 9 ini ya? Ya, betul. Ini ya, oke. Yang ini nanti teman-teman lihat diskriminan. Kalau nilai diskriminannya, jadi ada 3 kemungkinan. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti itu akarnya 2, akarnya real 2. Real, itu ada di silabusnya teman-teman. Real 2 ya.
real nih, nggak fake ya. Real 2 akar real ya. Kalau apa nih? Kalau diskriminannya kurang dari 0, nah ini baru tidak real atau imajiner. Tidak real. Tidak memiliki akar lah pokoknya. Real. Real, tidak real. Kalau diskriminannya sama dengan 0, nah ini akarnya real, cuman kembar atau sama gitu. Nanti contohnya ini nih, kalau teman-teman cara cari akar persamaan kuadrat kan nanti ada 3 cara tuh. Ada, kalau teman-teman ingat-ingat kembali, recall ya, masa-masa kelam SMP atau SMA. Itu ada pemfaktoran, ada apa tuh, pakai rumus ABC, apa rumus kuadrat, terus melengkapkan kuadrat sempurna. Nanti teman-teman kalau faktorin nanti dapat akarnya sama. Nah, itu tandanya diskriminannya 0. Atau teman-teman bisa cari dulu nilai diskriminannya ini. B kuadrat kurang 4AC. Kalau nilainya kurang dari 0 atau sama dengan 0 atau lebih dari 0, berarti teman-teman tinggal lihat aja tuh yang mana yang sesuai. Kalau ini berarti real kembar ya. Kalau teman-teman coba diskriminannya pasti bukan pasti, maksudnya nanti sama dengan 0. Tadi sudah saya coba. Akar-akarnya 2 ya, Kak? Mohon maaf, coba diulangi. Akar-akar persamaannya 2. Iya. Oh, iya, 2 tapi kembar. Kembar, jadi sama lah. Istilahnya sama. Kalau diskriminannya lebih dari 0, itu nanti ada 2 tapi berbeda akar realnya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, itu tidak ada akar-akar. Atau imajinernya ada option imajiner. Kak, kalau bedanya B sama D apa ya? Berbeda sama beda tanda. Real beda tanda. Itu Sama real pengecoh berbeda, aja ya. sih, ya pengecoh aja sih, dia berbeda sebenarnya. Beda Tapi tanda ya sama aja berbeda. oh, tapi sama aja sebenarnya B sama D itu. Enggak, beda kok. Oh ya, sama-sama maksudnya. Oke, maaf. Maksudnya dia tetap sama. Cuman ini pengecoh aja sih. Pokoknya ada 3 aja tuh, real berbeda, tidak real atau imajiner, dan kembar. Real tapi kembar atau sama. Oke, ada pertanyaan lain? Yang di bawah tadi ada apa tuh? Oh, SPLDV tuh teman. Atau kalau nanti teman-teman lihat di silabus, atau nanti kalau ada yang kerja soal ya bisa langsung latihan aja di WhatsApp, grup WhatsApp, nanti bakal dibahas di situ saja. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Yang soal cerita coba, Kak. Soal cerita, bentar ya. Soal cerita. Oke, coba dulu di ini ya, persamaan linear 2 variabel. Tadi belum pernah dibahas di sini. Oh, itu ada yang tanya Gracia, grup WA-nya. Belum masuk ya di grup WA-nya, gimana? Terus dapat linknya dari mana dong? Di-share sama teman. Oke, coba kita coba yang nomor 5 ya. Umur Sani S itu 1 tahun lebih tua dari Ari, berarti 7 tambah A. S itu umur Sani, A itu umur Ari. Terus jumlah umur mereka S tambah A. S tambah A 43. Nah, berarti tentukan umur masing-masing. Nah, ini yang persamaan pertama. Ini pertama kita ubah dulu biar sama ya bentuknya. Jadi nanti A dipindahin ke ruas sebelah jadinya negatif A.
Nah, sama dengan 7. Nah, nanti kalau teman-teman lihat tuh ada 2 cara, ada 3 cara menyelesaikan SPLDV, yaitu eliminasi, substitusi, atau campuran ya, eliminasi substitusi. Nah, ini biar terserah ini teman-teman mau eliminasi yang mana. Mau S atau A, terserah. Kalau misalkan kita pilih S, itu tandanya berarti di sini apa? Biar S-nya Dikurang minus, Kak. ya minus. Biar S kurang S, hasilnya 0. Nah, itu namanya eliminasi. Kita eliminasi variabel S dulu, baru kita cari variabel A ya. Berarti A minus A dikurangi minus A. Berarti sama aja A tambah A ya, hasilnya 2A di sini. Oh, ups. 2A. Oke. Sama dengan 43 dikurangi 7 berapa nih? 36 ya. 6, Ya, berarti A-nya sama dengan 18. 18 ya. Nah, 18. Sekarang berarti S-nya berapa dong? 25. 25. Oke, Kita ngeliat jawabannya. ya. Gitu aja sih kira-kira teman-teman. SPLDV lumayan ini sih straightforward. Jadi yang penting teman-teman biasain aja yang eliminasi, substitusi, nanti insya Allah bisa lah. SPLDV. Tanya Kak, Ya, silakan. sebenarnya kalau yang ini tuh kadang saya suka bingung ya. Kayak kadang kan yang suka kebalik-balik tuh Kak, gimana sih tipsnya Kak? Kan ada yang 7 tahun yang lalu, Oh 7 gitu. tahun yang akan datang, terus si ini lebih tua dari ini gitu. Kadang suka Nah, tukar itu. nah berarti Penjelasannya. ya teman-teman misalkan itu yang masa sekarang dulu gitu. Kalau yang kayak gitu. Yang masa sekarang dulu misalnya. Jadi misalnya umur Sani sekarang itu misalnya diumpamakan dengan S gitu. Jadi umur Sani sekarang gitu kan. Patokannya sekarang, jangan apa biar nggak terkecoh yang masa lampau sama yang masa depan, biar patokannya sekarang gitu. Umur sekarang. Ya. Nanti tinggal ke 10 tahun lalu atau mau tentuin ke yang 10 tahun yang akan datang juga bakal. Yang penting misalkannya di sini S-nya umur yang sekarang, berarti nanti yang penting patokan aja itulah. Bisa. Oke Kak, makasih. Iya. Sekarang pokoknya umurnya yang sekarang itu yang harus jadi patokannya. Ada contoh soalnya nggak, Kak? Kayaknya waktu itu, ada sih itu yang di grup tuh ada beberapa teman yang kerja tuh waktu itu. Kayaknya soal perbandingan deh. Apa ya? Aljabar mungkin ya. Kayaknya itu sering keluar ya, yang itu yang mendatang itu. Mendatang iya. Iya. Kak, boleh tanya nggak? Boleh. Tapi soalnya bukan dari sini. Iya. Ada soal yang saya udah kerjain, tapi masih ragu gitu. Oh iya. Mungkin bisa langsung dikirim ke grup aja biar Oke, nanti Kak. ya teman-teman lain juga lihat. Oke ya, teman-teman mungkin kita sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Nanti baru lanjutin besok. Mudah-mudahan besok nanti saya coba ini review yang kecukupan data. Karena di angkatan kami nggak ada bagian itu, subbagian itu yang kecukupan data, nanti baru dilihat-lihat dulu. Ternyata dari tahun lalu ya udah ada subbagian tes baru yaitu kecukupan data. Nah, mungkin nanti besok bisa kita cover walaupun pertemuan terakhir, tapi mungkin desain untuk di cover ya sama barisan dan deret besok. Oke. Katanya kalau yang logika matematika tuh besok Ya. juga Kak. Yang silogisme itu. Oh itu, nah itu boleh kalau mau bahas sendiri di grup boleh. Cuman kita nggak bakalan sempet karena itu masuknya ke penalaran kalau nggak salah ya, bukan di Oh kelas. iya, beneran analitis ya. Iya betul. Oke. Nanti baru mungkin teman-teman bisa saling share soal di grup, terus nanti bisa kita bahas aja lewat grup WhatsApp ya teman-teman.
Oke, Kak. Mungkin teman-teman yang punya soal bisa langsung di-share Di-share dulu biar kita langsung kita gas bareng. ya, betul. Ya. Oke, teman-teman, makasih ya semuanya. Makasih Kak Billy. Semangat, good luck ya, good luck buat persiapannya. Ya. Kasih. Makasih, Kak. Makasih Kak, sehat selalu. Kak. Terima kasih.